Halo para audiens pebisnis nggak ada pensiun, apa kabar? Ini channel yang dibuat ya oleh dua orang coach ya, khususnya ini coach bisnis yang melihat bahwa ternyata seorang pebisnis itu ya kalau dikasih usia, kalau dikasih umur gitu yang cukup panjang, baik bisnis dan dirinya, nah maka pebisnis itu sebenarnya tidak pernah pensiun ya selama dua hal ini ya selama dia masih bisa menjalankan bisnisnya ya atau selama bisnisnya masih berjalan gitu ya. Oke, apa kabar nih Coach Novi? Alhamdulillah Coach Izan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seniorpreneur ya Coach ya di Nah, iya para uh, senior partner nih audiens kita ya, nih. Oke, kita sudah episode kedua nih ya. Bilangnya ya, sudah biar semangat ya. iya, iya, afirmasi positif gitu ya. Iya. Nah, beberapa hari ini apa kabar Coach Novi? Saya dengar Coach Novi ada dapat pencerahan ya, mungkin dari pengalaman coaching atau dari pengalaman apa yang pernah dibaca ya, didiskusikan, mungkin bareng kita ngobrol brainstorming Ya, tentang ya, podcast nggak ada pensiun, atau juga mungkin pernah kita bahas terkait bisnis Nesia ya, nemenin mm, lansia ya, terkait ya, tentang bagaimana lansia itu bisa berdaya dari sisi BPSSE. Nah, apa aja BPSSE? Nah, simak terus nih, kita buka obrolan dari sharingnya Coach Novi. Silakan Coach, ya, apa yang didapat dalam beberapa hari belakangan? ya. eh, Menarik Coach Izan gitu. Jadi apa namanya udah dibuka dengan apa itu BPSSE gitu. Itu aja udah jadi catatan nih buat teman-teman ya apa seniorpreneur yang nyimak podcast ini. Insya Allah podcast ini nggak akan terlalu lama, jadi teman-teman juga nggak akan terlalu tersita fokus dan apa namanya aktivitasnya ya waktunya juga gitu karena insya Allah apa yang kami sampaikan adalah hal-hal yang kami sarikan dari apa yang tadi seperti Coach Susan sampaikan. Bisa jadi ada aktivitas, ada kegiatan, ada experience, ada penemuan-penemuan pengetahuan gitu ya. Entah kita baca, entah lewat video atau apapun gitu ya. Yang itu yang kita obrolin di waktu yang singkat ini dan insya Allah bisa jadi inspirasi, manfaat bagi seniorpreneur sekalian. Benar Coach Isan bahwa keterlibatan saya di Nesia tadi seperti Coach Isan sampaikan itu menjadikan saya sendiri gitu ya eh, seperti terbukakan mata gitu ya. Karena alhamdulillah di usia saya juga yang sudah eh, pralansia kali gitu ya Coach ya. Udah di range-nya tadi antara 53 55 gitu juga gitu. Eh, Alhamdulillah dalam perjalanan saya menjadi seorang profesional bisnis coach sejak tahun 2008 gitu ya, saya bekerja sama dengan banyak pemilik bisnis ya, pelaku UMKM gitu ya, profesional di korporasi gitu ya. Eh, Menjadikan saya mendapatkan ilham, ya ilham gitu ya. Seru banget gitu ya. Insya Allah sedang saya kumpul-kumpulkan, mudah-mudahan bisa segera jadi sebuah ebook gitu ya tentang 7 prinsip emas tetap bermanfaat di usia emas. Nah, kurang lebih Wow, gitulah. Atau apa ya? 7 prinsip emas. Judulnya masih masih dikarang-karang nih, biar biar enak gitu ya. Tapi ya, ya. intinya ada prinsip-prinsip yang yang perlu yang yang perlu disadari gitu ya, yang perlu dipelajari dan perlu dilatih gitu ya. Ingat Ya. ya, perlu dilatih. Karena ini nggak bisa langsung seperti jetikan jari begitu atau ngebalik telapak tangan langsung kejadian semuanya. Nah, dan itu bisa bisa apa namanya diterapkan oleh teman-teman senior sekalian gitu ya, baik yang usianya nggak muda tadi maupun yang sedang dalam masa pralansia. Sempat ada baca eh, sebuah artikel gitu ya bahwa ada seorang pebisnis bapak-bapak nih coach memulai bisnisnya di usia 55, memulai Hmm. bisnisnya di usia 55 dan 10 tahun kemudian itu usia apa namanya bisnisnya eh, berjalan seperti apa yang diharapkan gitu ya, tetap berjalan dan memberikan hasil yang luar biasa. Hmm. Yang menariknya adalah bahwa eh, dari cerita bapak tersebut gitu ya, eh, 7 prinsip tadi yang paling penting adalah prinsip yang pertama gitu ya,
prinsip yang pertama ini kita bicara tentang adanya perlu dibentuknya pola pikir, Ya. ya. Karena pola pikir ini yang akan mendorong, menyebabkan munculnya keyakinan-keyakinan, belief-belief gitu ya, tentang siapa diri kita, siapa diri yang akan yang ada saat ini dan akan kemana, ya. Nah, keyakinan terhadap diri, keyakinan terhadap potensi diri, keyakinan terhadap diri ini seperti apa, bagaimana gitu ya. Ini yang akan mendukung aktivitas-aktivitas berikutnya yang akan dilakukan. Bisa jadi aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang sebelumnya pernah dilakukan, baik di eh, perjalanan membangun bisnis sebelumnya, atau yang bagi yang karyawan itu ya selama mereka bertugas di instansi mereka masing-masing. Ya. Namun bisa jadi aktivitas-aktivitas tersebut juga adalah aktivitas-aktivitas baru yang cenderung belum pernah mereka lakukan, ya. Namun mereka mengetahui, menyadari gitu ya, melihat pentingnya kegiatan tersebut, aktivitas tersebut atau action tersebut itu perlu dilakukan. Nah, Hmm. yang menariknya ada ketakutan, ada keraguan gitu ya. Nah, untuk ini teman-teman seniorpreneur bisa dapetin e-booknya Coach Isan tuh ya. Baca di e-booknya Coach Isan tentang bagaimana deal with your fear gitu ya, Coach Isan ya. Ya, ya, Itu lengkap tuh di sana gitu loh. Nah, ya. namun eh, apa namanya, yang penting adalah pola pikir tadi itu yang di awal, ya, yang perlu dikuatkan, ya, perlu diterapkan gitu ya. Pola pikir apa yang bisa jadi salah satunya menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi Ya. sebuah Penguat. penguat gitu ya, penguat betul Pak Hasan. Adalah pola pikir berkarya seumur hidup. Ya. Loh, coach, kan ini kami sedang membangun bisnis, kenapa bukan pola pikir berbisnisnya yang dikuatkan gitu ya. Yes. Nah, yang menariknya adalah dengan memiliki pola pikir berkarya seumur hidup, ya. Berkarya seumur hidup itu artinya kita tidak hanya menghasilkan sesuatu yang dari bisnis aja gitu loh. Kalau dari bisnis kan UUD gitu konsisten ya, Iya, ujung-ujungnya ya itu duit salah gitu. satu aspek hidup ya. Betul. Ya, Nah, sementara tadi konsisten sudah kasih bocoran di awal tadi gitu ya. Ada BPSSE. Apa tuh BPSSE? Yang pertama biologi, ya. ya. Nah, dengan punya pola pikir berkarya seumur hidup, ya, jadi kita perlu menjaga kesehatan. Biologi ini terkait dengan fisik, gitu ya. Kita Mhm. tetap perlu kita perlu menjaga kesehatan. Kalau kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kurang olahraga mungkin, atau pola makan yang belum terjaga gitu ya, gaya hidup yang kalau malam masih begadangan misalnya kayak gitu apa segala macam gitu ya, atau hubungan dengan apa namanya tadi itu masih masih belum baik. Nah, ini mulai perlu diperbaiki, ya, supaya apa? Supaya kondisi badan, kondisi biologi itu Hmm. tetap terjaga, tetap optimal. Karena apa? Karena tadi ada hal-hal yang mau dikerjakan yang mungkin cenderung berbeda, atau mungkin juga cenderung sama, tapi karena eh, kesadaran secara biologi fisik ini menurun kapasitasnya gitu ya, ya jadi mau nggak mau itu perlu dijaga, dipertahankan, dikuatkan. Yang kedua, P itu secara psikologi. Nah, dengan punya apa namanya, pola pikir, dengan membangun pola pikir berkarya Nah, seumur ya, hidup, ya, berkarya seumur hidup. ya. Secara mental itu, secara psikologis, oh iya, saya emang apa menjadi manfaat buat orang banyak misalnya seperti itu gitu. Ya, saya hanya berbagi, bukan mengajar. Ada yang menarik nih, coach. Kemarin ada salah seorang prospek ditanya gitu ya, prospek untuk coaching one on one saya gitu ya. Nah, beliau beliau mendapatkan kesempatan untuk dilatih untuk menjadi seorang tenaga asesor, asesor untuk uh, apa uh, badan-badan kali ya, dapur-dapur untuk makan bergizi gratis gitu coach gitu ya. Oh, oke. Nah, terus karena tapi beliau perlu memasuki tahapan pelatihannya dulu untuk menjadi seorang asesor ini gitu. Oke. Nah, terus Akhirnya begitu diskusi sama Coach Novi. diskusi sama saya gitu Nah, loh. Setelah dia apa yang didapat? mengikuti itu. Nah, gimana ya coach? Saya belum tahu apa yang ini saya ini kan gitu kan. Saya nggak yakin gitu kan. Loh, Bu, Ibu berapa lama ini menjalankan bisnis Ibu? Udah dari segini kurang lebih sekitar 15 tahun coach gitu kan. Loh, kan apa yang Ibu pelajari
itu adalah hal-hal yang udah ibu lakukan nggak selama 15 tahun? Iya, coach gitu loh kan. Udah biasa juga. Udah biasa gitu loh. Nah, terus ngapain ibu ngajarin mereka gitu loh kan? Ibu bukannya berbagi apa yang ibu. Oh iya ya, Coach ya. Ngapain saya berpikir saya ngajarin gitu loh kan. Bisa Betul. jadi mereka orang-orang yang lebih pintar begitu begitu hasil ngobrol dengan saya itu wah Coach saya lebih tenang Coach gitu kan karena saya hanya mau berbagi apa yang saya sudah kerjakan dari sisi pengalaman dan secara keilmuannya ini ada urutannya, ada strukturnya Coach. Kalau kita bicara tentang kondisi bisnis ideal gitu ya. Nah, apaan lagi nih kondisi bisnis ideal? Jadi ikutin terus episodenya Berbisnis Nggak Ada Pensiun karena ada ada hal yang di-sharing oleh kolega kita juga gitu ya kondisi bisnis ideal salah satunya adalah terstruktur. Nah jadi apa yang sudah biasa ibu lakukan dengan ibu belajar ibu jadi tahu ada struktur-struktur yang perlu di apa namanya disambungkan kepada peserta gitu kan. Oh iya coach, Ya. oke. Nah ini terkait dengan psikologi secara mental gitu ya dia jadi muncul keyakinan dirinya bahwa dia bisa berbagi. Nah yang S yang pertama tadi BPS itu adalah sosial ya, berkarya seumur hidup. Ini balik lagi masih ke apa pola pikir berkarya seumur hidup. Secara sosial tadi hubungan dengan keluarga gitu ya, dengan lingkungan itu menjadi lebih lebih positif karena tadi contohnya si ibu yang dengan saya itu aja jadinya dia berpikir nggak ngajar, artinya berbagi. Coach saya freeze ya coach. Ya, sedikit tadi. Oke, udah lancar lagi kan? Sudah. Oke, ya, yang tadi jadi saya ulang bahwa pola pikir berkarya seumur hidup itu juga bisa diterapkan secara aspek atau dalam aspek sosial, ya. Tadi secara mental, gitu ya, si ibu tadi secara psikologi, secara pola pikir dia melihat bahwa gua nggak ngajar, tapi gua berbagi, ya. Tuh, itu yang menarik. Ya. Eh, S yang kedua adalah secara spiritual. Ya, nah ini berkarya seumur hidup ini kita bicaranya kalau dari sisi Islami gitu ya, yang saya peluk gitu ya, sebagai hamba, sebagai ciptaannya Allah gitu kan. Saya hadir di sini untuk bisa jadi manfaat seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang lain buat umat. Nah, jadi dengan berkarya seumur hidup, saya meneruskan apa yang jadi amanahnya Allah, titipan-titipannya Allah untuk saya bisa jadi manfaat buat lebih banyak lagi umat, lebih banyak orang. Itu terkait dengan BPSS ya. Nah, pola pikir yang berkarya seumur hidup tadi itu juga bisa diterapkan untuk aspek yang terakhir adalah aspek ekonomi. Tadi itu ya bisa jadi salah satunya adalah tadi diterapkan dalam menjalankan bisnis ya. Nah, saya selalu mengajak klien-klien saya khususnya izin berbagi ya coach-coach saya, klien-klien personal, coaching one on one saya, itu saya ajak mereka merubah menyesuaikan pola pikirnya bahwa mereka membangun bisnis, menjalankan bisnis, menumbuhkan bisnisnya itu bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sedang mencari keuntungan, tapi jadilah manfaat buat orang banyak. Karena apa tuh jadi manfaat orang banyak? Ya produknya mereka itu bisa jadi suatu hal yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan mereka. Jasa yang mereka berikan itu bisa menjadi salah satu alternatif solusi, jawaban dari atas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelanggan-pelanggan mereka, ya atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, jadi uh, berpikirlah bukan hanya sekedar mencari uang, ya bangunlah pola pikir tadi berkarya seumur hidup. Itu yang apa namanya salah satu prinsip pertama dari 7 prinsip emas menjadi menjadi tetap bermanfaat di usia emas, kurang lebih itu Coach Isan. Good. Keren banget. Coach ini gambar saya freeze tapi lancar di Coach Isan. Ya, audionya lancar. Audionya lancar cuman gambarnya doang ya. Iya, gambarnya doang nih. Ya, oke. Coach Novi, keren banget tadi sharingnya bahwa setiap individu untuk dia bisa tetap ya menemukan meaningful life ya, kehidupan bermakna. Tadi Coach Novi cerita tentang Ya, bagaimana punya prinsip emas ya, bagaimana bisa terus berkarya gitu ya. ya. Nah, ini keren banget. Semoga e-booknya Coach Novi bisa rilis segera ya. Jangan Men. sampai lewat dari Indonesia Emas gitu ya. Oh iya. Jadi ada Bisa emas. Indonesia Emas nanti berapa? 2045 ya? Iya, sebelumnya kalau bisa gitu ya. Iya. Ya, oke.
menarik tadi bahwa memang yang kita mendampingi para pebisnis itu mereka sebenarnya adalah ingin bisnisnya itu lebih baik, tapi juga kehidupannya juga bisa ikut lebih baik ya. Ketika itu ada konflik gitu ya, nah diperlukan pendampingan, coaching gitu ya. Ya, Nah, kenapa? Karena kadang-kadang tuh bisnis bisa bertumbuh, berkembang sesuai bagaimana usia usahanya gitu ya, kemudian ya, rame pelanggannya, ya, begitu juga ownernya, begitu juga pemilik bisnisnya gitu kan. Dia juga berkembang, bertumbuh. Nah, emosinya juga eh, berbeda-beda dalam merespon situasi. Kalau tidak dilatih seperti tadi yang Coach Novi sampaikan, tentang pola pikirnya seperti apa, tentang pola diri dan pola kerjanya, dan tidak melibatkan prinsip emas tadi yaitu berkarya gitu ya, ya, maka itu akan menemukan tantangan yang luar biasa. Nah, dan berkarya itu perlu namanya joy, perlu namanya happy, perlu namanya suka. Makanya sering saya sampaikan bagaimana pebisnis itu atau siapapun perlu sukses alias suka proses. proses. Ya, Nah, berkarya kan nggak seperti Coach Novi sampaikan tadi langsung jadi gitu. Ada betul, prosesnya, ada betul, tahapannya untuk betul, mendapatkan outcome yang disebut dengan karya tadi gitu ya. betul, betul. Dan, tapi karya itu bukan outcome aja, prosesnya juga karya. Betul sekali, Kosan. Betul Ya, sekali. nah disinilah teman-teman pebisnis itu memang perlu paham bahwa ya nggak ada pensiun selama masih bisa berkarya Karya. gitu ya Coach. Betul, betul. Dan memang kalau misalnya nih teman-teman bisa mempelajari tentang diri teman-teman, kok kita mau berubah sebuah usaha lebih baik, merubah kehidupan kita lebih baik, kok nggak mudah ya coach gitu ya. Nah, Ya, ya, tentu ya setiap perubahan itu tidak ada yang mudah. ya, Yang pasti berubah itu sebenarnya diri kita menjadi tidak mudah lagi. Nah, di situ kita apakah mau merubah perspektif kita, merubah perasaan kita, merubah prinsip-prinsip hidup kita, atau kita dipaksa untuk berubah oleh keadaan. ya. Tadi, apakah biologis kita secara usia akhirnya kurang bisa mendukung aktivitas kita sebelumnya, psikologi kita juga tadi ya mungkin kita semakin yang nggak pede orang-orang yang muda tuh lebih Iya, kayaknya lebih satset coach. Nah iya. sementara kita bisnis masih as usual gitu ya, bisnis as Heeh. usual tuh yang bisnis ala kadarnya ala apa adanya bukan ada apanya gitu ya. Nah, teman-teman pahami itu ya bahwa tidak ada yang mudah, tidak ada yang nyaman dalam menjalani proses perubahan itu sendiri. Ya, Nah, kita sering bilangnya sukses, suka proses, suka proses. Iya, kok sukanya gimana ini? Ya, kenalin dulu apa yang menghambat, apa yang teman-teman pikirkan untuk dicapai gitu ya. Melalui hubungan coaching ini, itu menambah teman-teman punya ekosistem atau environment ya untuk bisa membuat perubahan yang meaningful terhadap diri dan bisnis. wah keren banget Coach. Jadi apa yang saya sampaikan tadi dielaborasi oleh Coach Isan dengan pembahasan, dengan pendekatan-pendekatan dari aspek lain gitu ya. Nah, itu dia bisa jadi salah satu keuntungan gitu ya, manfaat buat teman-teman yang memutuskan berkomitmen untuk mengikuti program bisnis coaching personal gitu ya Coach Isan ya. Ya, Ya, karena nanti kita akan ajak teman-teman bukan hanya ngelihat sisi yang itu aja, kita akan gali potensi-potensi lain, kita kenali kesempatan-kesempatan lain. ya, ya. Nah, Mari Coach Susan. menarik nih buat teman-teman yang kebetulan nonton bisnisnya gitu-gitu aja, kehidupannya kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Ya, Mungkin inilah momen teman-teman bisa semangat lagi berkarya ya, atau mungkin teman-teman dalam berkarya perlu support system ya. Apakah itu knowledge, experience, dan metodologi ya, baik dari apa yang teman-teman dapatkan maupun dari ya seorang business coach ya untuk teman-teman bisa tetap berada di on track teman-teman dalam berubah lebih baik ke depan. Min. Min. Oke, itu Coach Susan. Insya Allah sharing kita di episode kali ini bisa jadi manfaat juga buat seniorpreneur maupun eh, teman-teman yang sedang membangun bisnisnya yang dalam masa-masa pralansia gitu ya. Karena
ayo terus berkarya gitu ya. Insya Allah apa yang teman-teman hasilkan gitu ya, apa yang teman-teman lakukan itu adalah karya terbaik dari teman-teman saat ini dengan segala kondisi teman-teman saat ini, dan bangun pola pikir teman-teman selalu berkarya sepanjang usia gitu ya. Karena konon katanya nanti pada saat udah meninggal gitu ya, ya itulah kesempatan tidur panjangnya gitu. Kalau mau mager nanti gitu ya. Iya, bahasa gaulnya gitu ya, mau mager nah nanti aja gitu. Serunya ngikutin episode episode dari pebisnis nggak ada pensiun, karena yang satu coachnya udah masa pralansia, yang satu masih penuh energi gitu ya. Udah masuk pintu gerbang ini. Udah masuk ke gerbang. Ya, apa namanya, seniorpreneur dan para pebisnis sekalian, insya Allah kita ketemu lagi. Thank you Coach Isan Ya. buat sesi kali ini ya. Insya Allah kita dengerin nanti dari Coach Isan juga sharing-sharing yang lain juga. Oke, jangan lupa itu tetap kita bagikan e-book atau assessment yang bisa Ya, teman-teman bisa eh, manfaatkan ya untuk teman-teman bisa dapat sesuatu lah ya dari karya-karyanya kita gitu ya. iya betul. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, thank you Coach Isan. Thank you, Ko Sofi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya, sukses selalu, suka proses para senior trainer. Yes, yes, mantap.